Baik, halo semuanya, ketemu lagi dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai membaca dan juga menulis di kelas rendah. Dan perkenalkan terlebih dahulu ya, nama saya Novia Keisha. Saya dari jurusan PGSD dan juga sekarang itu tingkat 2 semester 3. Nah, di sini pastinya teman-teman kalau misalkan ingin mengambil jurusan PGSD, itu tidak kurang lebih lah akan membahas mengenai membaca dan juga menulis. Sebenarnya ini tuh hal yang sepele gitu ya, membaca dan juga menulis di pikiran kita itu kayaknya hal yang sepele gitu. Tapi jangan salah ya, pembahasannya itu sangat jauh banget karena memang yang kita ketahui itu bukan berarti membaca itu hanya sebatas bacaan, menulis itu bukan hanya sebatas menulis, tidak ya. Nah, di sini adalah salah satu mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia di kelas rendah mengenai topik membaca dan juga menulis di kelas rendah. Step pertama yaitu langsung saja ya kita jelaskan, tidak langsung basa-basi. Pertama itu adalah keterampilan membaca. Nah, jadi membaca itu kan merupakan suatu proses yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh pesan melalui media, kata, bahasa tulis, itu menurut Cahyani dan juga Hodiza 2007. Terus juga membaca pada hakikatnya adalah suatu kegiatan yang melibatkan banyak hal, tidak hanya melafalkan tulisan, tetapi juga melibatkan aktivitas visual, berpikir psikolinguistik dan juga metakognitif. Kita jelaskan ya. Jadi, keterampilan membaca itu kalau misalkan ketika kita melihat dari definisi yang di sini yang dikaitkan bahwa membaca itu bukan hanya sekadar mengucapkan kata-kata yang tertulis ya, tetapi juga melibatkan proses yang lebih kompleks. Nah, di sini adalah beberapa keterampilan baca yang penting saya sebutkan ya. Yang pertama adalah keterampilan decoding. Maksudnya apa? Jadi kalau misalkan melihat dari pengertian decoding itu bahwa kemampuan mengubah simbol tertulis atau huruf ya menjadi bunyi bahasa. Nah, ini adalah keterampilan dasar dalam membaca. Contoh nih, seperti mengubah huruf H dan A menjadi bunyi H. Dan kemudian menggabungkan menjadi suku kata H. Gitu ya, paham ya? Nah, untuk keduanya, keterampilan memahami kata. Jadi maksudnya, kemampuan memahami makna kata secara individu maupun dalam konteks kalimat. Contoh nih, memahami bahwa kata harimau merujuk pada hewan buas yang bergaris-garis. Nah, gitu ya. Jadi, kita itu juga harus tahu gitu kan memahami kata tersebut itu. Contoh lain nih, seperti eh handphone. Nah, handphone tersebut itu pastinya kita akan mengartikan bahwa handphone tersebut itu yang biasa kita pegang gitu ya. Oke, yang ketiga adalah keterampilan memahami kalimat. Jadi maksudnya kalau tadi memahami kata, kalau sekarang kalimat. Kalau satu kata yang bisa diartikan. Sekarang kalimat. Pastinya kalimat juga bisa diartikan dalam satu baris gitu ya. Nah, untuk pengertian kalimat tersebut itu memahami makna keseluruhan dari sebuah kalimat, termasuk hubungan antar kata dalam kalimat tersebut. Contohnya nih, seperti memahami makna kalimat harimau itu besar dan kuat. Nah, pastinya kalau misalkan kata harimau itu besar dan kuat, kita akan mengartikan bahwa harimau tersebut itu besar gitu kan, sesudah besar pasti kuat gitu ya. Kita juga akan paham terhadap kalimat tersebut. Terus yang keempat itu keterampilan memahami paragraf. Maksudnya jadi kemampuan memahami ide untuk utama dan juga ide penjelas dalam sebuah paragraf serta hubungan antar paragraf. Tadi sebenarnya kan udah kata, kalimat, sekarang paragraf ya. Jadi contohnya nih, seperti memahami bahwa paragraf pertama dalam sebuah cerita menceritakan tentang tokoh utama gitu ya. Biasanya kan kalau misalkan paragraf pertama menceritakannya tokoh utama ya, gitu ya. Terus yang selanjutnya yang kelima adalah keterampilan memahami teks. Maksudnya kemampuan memahami makna keseluruhan dari sebuah teks termasuk tujuan penulis, struktur teks dan juga informasi yang disampaikan gitu ya. Terus kalau misalkan kita contohkan seperti memahami bahwa sebuah teks cerita itu bertujuan untuk menghibur pembaca kayak novel, komik gitu kan ya. Terus yang keenam, keterampilan menarik kesimpulan. Jadi maksudnya kemampuan menarik kesimpulan itu berdasarkan informasi yang diperoleh dari teks. Ini berurutan ya dari kata, kalimat, paragraf, teks gitu kan, kesimpulan. Contohnya nih seperti menyimpulkan bahwa karakter dalam cerita adalah seorang yang berani setelah membaca beberapa peristiwa yang dialaminya. Contohnya ya. Terus yang ketujuh, keterampilan mengevaluasi. Nah, maksudnya, jadi kemampuan menilai kebenaran, keakuratan, dan juga relevansi informasi dalam teks. Contohnya seperti menilai apakah informasi dalam sebuah artikel ilmiah dapat dipercaya. Nah, gitu ya. Jadi mengevaluasi itu adalah menilai ketika kita sudah membaca teks yang sudah dibacakan gitu ya. Terus yang terakhir, keterampilan menerapkan. Nah, ini yang paling
sulit ya. Karena memang kemampuan menangkap informasi itu yang diperoleh dari teks dalam situasi yang berbeda. Contohnya seperti menggunakan informasi tentang cara menanam tanaman untuk menanam tanaman sendiri. Kan kita contohnya nih sudah membaca tanaman, sudah mengevaluasinya bahwa ketika kita menilai menanam tersebut bagus hasilnya. Nah, maka penerapannya kita juga harus melakukannya di kehidupan nyata gitu ya. Oke, untuk next selanjutnya fase perkembangan membaca. Di sini juga ada fase perkembangan membacanya ya, yang dimana 3 sampai 6 tahun anak-anak sudah mengenal huruf dan mempelajari perbedaan huruf dan angka. Biasanya kalau misalkan apalagi anak perempuan gitu ya, ketika pas membaca itu umur 3 tahun itu sudah banyak banget kata-katanya gitu ya. Terus pas di mana terus juga ini penjelasannya mengenai pembacaan 3 sampai 6 tahun seperti pengenalan huruf dan angka dalam artian anak mulai mengenal bentuk huruf dan angka. Seringkali kan melalui permainan dan juga buku bergambar gitu kan. Apalagi anak-anak Gen Z gitu ya, sudah dikasih handphone yang dimana handphone tersebut itu dikasih permainan seperti huruf-hurufan gitu ya. Dan juga pengetahuan tentang buku. Nah, anak juga mulai memahami nih bahwa buku adalah benda yang berisi cerita dan juga gambar gitu kan. Mereka mulai tertarik untuk membaca, gambar dan meniru orang dewasa membaca karena memang anak-anak di umur sekian itu sudah mengetahui bahwa dalam buku tersebut itu ada gambar dan biasanya ketika saya pengalaman saya pribadi gitu kan, ketika saya melihat gambar di buku bukan hanya membaca tapi melihat gambarnya. Nah, itu kan biasanya yang dilakukan oleh anak-anak. Terus pada fase awal membaca umur 7 sampai 8 tahun, yang dimana anak-anak memperoleh pengetahuan tentang huruf, suku kata, dan juga kata sederhana melalui cerita. Jadi, seperti decoding yang tadi ya, yang dimana anak mulai menghubungkan huruf dengan bunyinya dan juga mencoba membaca kata-kata sederhana gitu ya. Terus juga pemahaman teks sederhana yang dimana anak dapat memahami cerita pendek dengan bantuan gambar dan petunjuk dari orang dewasa gitu kan. Jadi ketika umur 7 sampai 8 itu perkiraan sih kayak apa ya? Berarti kayak kelas 1 dan kelas 2 gitu kan, yang dimana anak tersebut itu bisa memahami cerita pendek kalau misalkan kita bercerita. Contohnya seorang guru bercerita kepada kelas 1, pasti kelas 1 sudah bisa memahaminya gitu kan dengan cerita pendek tersebut gitu ya. Terus juga membaca dengan keras. Nah, anak sering membaca dengan keras untuk melatih pengucapan dan juga pemahamannya gitu. Terus yang selanjutnya fase kedua yaitu 9 sampai 10 tahun. Jadi maksudnya anak-anak dapat menganalisis kata-kata yang tidak diketahui menggunakan pola tulisan. Seperti strategi membaca, yang dimana anak mulai mengembangkan strategi membaca seperti mencari kata kunci, membaca cepat, dan juga membaca ulang bagian yang sulit. Biasanya anak di umur sekian sudah bisa ya mengenai strategi membacanya gitu kan. Terus juga memahami teks yang lebih kompleks, yang dimana anak dapat memahami teks yang lebih panjang dan juga kompleks gitu kan, seperti cerita pendek dan juga artikel sederhana. Biasanya kalau pas 9 sampai 10 tahun itu berarti kelas 3 sampai 4 ya. Terus juga biasanya membaca diam. Nah, maksudnya anak mulai lebih nyaman membaca dalam hati biasanya ya. Terus fase yang ketiga yaitu 11 tahun ke atas, anak dapat memahami bacaan. Oke, di sini anak sudah memahami bacaan, kepotong ya. Anak sudah bacaan yang dimana biasanya anak sudah membaca kritis, anak mulai menganalisis teks, mengevaluasi argumen, dan juga membandingkan informasi dari berbagai sumber. Dan seperti membaca untuk menikmati gitu kan, anak membaca untuk kesenangan seperti novel, majalah, dan buku non-fiksi yang sesuai dengan minat mereka gitu kan. Nah, di sini juga ada jenis-jenis membaca. Yang pertama adalah membaca nyaring, membaca pemahaman, memindai, layap, intensif, dan juga dalam hati. Kita jelaskan satu persatu ya, bahwa yang pertama adalah membaca nyaring. Dalam artian, membaca nyaring itu membaca dengan suara keras ya. Yang dimana tujuannya itu untuk melatih mengucapan, intonasi, ekspresi, dan juga pemahaman terhadap teks. Sering digunakan dalam pembelajaran awal membaca atau saat mengucapkan cerita untuk orang lain gitu ya. Contoh seperti membacakan puisi di depan kelas gitu kan, itu harus lantang gitu kan, harus nyaring gitu kan, atau membacakan dongeng untuk adik gitu kan. Itu kan harus jelas juga gitu ya.
Kedua, membaca pemahaman. Dalam artian, maksudnya adalah membaca dengan tujuan memahami isi teks secara keseluruhan gitu kan. Baik ide pokok, detail, maupun hubungan antar gagasan. Jadi tujuannya itu untuk memahami informasi yang disampaikan dalam teks. Jadi pemahaman itu kayak isinya atau pokoknya gitu kan. Yang penting dari sekian halaman itu yang intinya. Nah gitu ya contohnya. Contoh nih, membaca artikel berita untuk mengetahui informasi terkini, membaca buku pelajaran untuk memahami materi gitu ya. Terus yang ketiga membaca memindai atau scanning ya, yang dimana maksudnya adalah membaca dengan cepat untuk mencari informasi spesifik dalam teks. Tujuannya itu untuk menemukan informasi yang dibutuhkan secara cepat gitu kan. Scanning kan, memindai gitu kan. Jadi pengen mencari dari berbagai satu halaman itu pengen langsung gitu kan, pengen cepat gitu kan, yang apa yang diinginkannya pengen langsung gitu ya. Contoh seperti mencari nomor telepon dalam direktori, mencari kata kunci dalam indeks buku gitu ya contohnya. Terus yang keempat membaca layar. Jadi maksudnya membaca dengan santai dan juga menikmati alur cerita atau informasi yang disampaikan. Nah, ini sebaliknya. Jadi membaca layar itu lebih santai gitu kan. Ini itu lebih kepada hiburan juga refleksi. Contoh nih seperti membaca novel, cerita pendek atau majalah gitu ya. Terus membaca intensif. Nah, yang kelima membaca intensif itu jadi membaca dengan cermat dan juga teliti gitu kan, untuk memahami detail, menganalisis informasi dan juga mengevaluasi argumen. Kalau melihat kita tujuannya jadi untuk membaca intensif itu, mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang suatu topik gitu kan. Contohnya seperti membaca artikel ilmiah, laporan penelitian, atau buku teks gitu kan. Dan yang terakhir membaca dalam hati. Tadi sudah ingat kan baca dalam hati itu ketika umur 9 sampai 10 tahun. Jadi maksudnya membaca dalam hati itu membaca tanpa mengeluarkan suara, yang dimana tujuannya itu untuk meningkatkan kecepatan membaca dan juga konsentrasi. Nah itu kan sering digunakan ya untuk membaca teks yang panjang atau kompleks. Kita aja gitu kan seumuran kita, ketika ingin membaca pastinya mau dalam hati. Kenapa? Karena saya juga pernah membandingkan ketika membaca dalam hati dan juga bersuara itu ternyata lebih cepat dalam hati gitu kan. Namun menurut saya memang kalau misalkan pahamnya itu lebih kepada ketika mengucapkan, yaitu mengeluarkan suara gitu ya. Contohnya nih seperti membaca buku saat sedang berpergian, membaca novel sebelum tidur, nah itu kan biasanya tidak, mengeluarkan suara gitu ya. Oke, next di sini ada problematika membaca. Di sini juga ada 6 yang dimana pertama adalah kurang mengenali huruf. Yang dimana penjelasannya itu kita langsung jelaskan saja ya. Yang dimana kurang mengenali huruf itu penyebabnya pastinya pondasi membaca yang lemah atau kurangnya latihan menulis huruf atau gangguan penglihatan. Nah itu, bisa penyebabnya gitu kan, gitu untuk mengenali huruf dan di mana biasanya kalau misalkan anak-anak tersebut itu, apalagi kelas 2 kelas 3 belum bisa membaca karena memang dia itu pertama tidak ada minat gitu kan, kedua karena memang mereka itu tidak berlatih gitu kan, itu salah satu kurang mengenali huruf. Untuk solusinya latihan menulis huruf, mulai dari huruf sederhana dan secara bertahap perkenalan huruf-huruf yang lebih kompleks. Terus juga permainan huruf. Jadi kalau misalkan ketika sama anak-anak ya, gunakan permainan yang melibatkan huruf seperti puzzle huruf atau permainan kata. Itu biasanya kalau kita sambil bermain dan belajar itu cepet banget gitu kan menyerapnya. Terus juga kartu huruf. Nah, kartu huruf hampir sama dengan puzzle yang dimana kartu huruf tersebut itu buat kartu huruf dengan gambar yang berhubungan untuk memudahkan pengenalan gitu ya. Terus solusi yang terakhir konsultasi dengan ahli. Itu juga sulit banget gitu kan buat anak yang memang sangat kurang mengenali huruf. Jika masalah persisten, konsultasikanlah dengan ahli untuk menyingkirkan kemungkinan gangguan penglihatan gitu ya. Terus yang kedua adalah memparafrasekan yang salah, maksudnya kurang memahami makna kata, kalimat, atau konteks bacaannya. Mungkin anak tersebut itu sudah bisa membaca tapi tidak mengerti apa yang dibaca. Nah, penyebabnya kurang paham terhadap apa yang dibaca atau apa yang ada dalam kalimat tersebut. Solusinya, pertama, membuat kamus pribadi. Dalam artian, catat kata-kata baru beserta artinya dan juga contoh penggunaannya. Nah, itu bisa
99% manjur gitu ya. Terus yang kedua diskusi. Kenapa? Karena diskusikan isi bacaan dengan orang lain untuk mendapatkan perspektif yang berbeda gitu ya. Terus yang terakhir latihlah membuat ringkasan. Jadi latih kemampuan merangkum isi bacaan dengan kata-kata sendiri. Itu penting ya. Yang ketiga, tidak mengenali makna kata dalam kalimat dan cara mengucapkannya. Nah, itu penyebabnya pastinya kosakata yang terbatas ya. Terus juga kesulitan dalam pengucapan atau kurangnya latihan membaca. Nah, itu penting ya. Untuk solusinya nih, yang pertama latihan membagi kata. Jadi maksudnya latih membagi kata menjadi suku-suku kata. Kayak mendeskripsikan gitu ya. Terus yang kedua mempelajari tata bahasa. Seperti pelajari aturan dasar tata bahasa untuk memahami struktur kalimat gitu. Terus yang kelima, miskin pelafalan. Maksudnya kalau misalkan dilihat dari penyebab kayak kurang latihan membaca gitu ya, mengaruh dialek atau gangguan bicara contohnya ya. Nah, untuk penyebabnya untuk solusinya nih, pertama membaca nyaring. Kenapa? Karena latih pengucapan kata dengan benar gitu. Terus kedua mendengarkan audiobox, dengarkan pembaca profesional membacakan buku. Maksudnya gitu. Terus yang terakhir konsultasi dengan ahli bicara. Karena jika masalah persisten, konsultasikan dengan ahli bicara ya. Yang terakhir pengulangan. Kenapa? Karena memang ketidakpercayaan diri, kecemasan, atau kesulitan memahami teks. Untuk solusinya, membaca teks yang lebih mudah, mulai dengan teks yang lebih sederhana dan secara bertahap tingkatan tingkat kesulitan ya. Terus kedua membuat catatan. Jadi catat kata-kata sulit atau ide-ide utama untuk membantu pemahaman. Dan yang terakhir membaca dalam kelompok, yang dimana membaca bersama teman atau anggota keluarga dapat mengurangi rasa gugup juga. Lanjut, ada keterampilan menulis. Di sini, menulis merupakan kegiatan seseorang dalam mengorganisasikan pengetahuan dan pengalaman kebahasaan produktif dan ekspresif gitu ya. Jadi maksudnya elemen-elemen keterampilan menulis yang penting berdasarkan definisi yang sudah disebutkan barusan atau dari Istiqomah N dan Karim A 2018 itu ada beberapa elemen kunci dalam keterampilan menulis. Pertama adalah organisasi. Kemampuan menyusun ide secara logis dan juga sistematis, terus juga membuat kerangka tulisan yang jelas, serta memilih urutan penyampaian ide yang efektif. Kedua, pengetahuan bahasa. Maksudnya seperti memahami tata bahasa, ejaan, dan juga tanda baca, dan juga menguasai kosakata yang luas dan tepat guna, serta mampu menggunakan berbagai gaya bahasa sesuai dengan konteks. Terus yang ketiga, kreativitas. Jadi yang termasuk kreativitas pertama mampu menghasilkan ide-ide baru dan unik, gitu kan, kreatif gitu kan orangnya. Terus yang kedua, menemukan sudut pandang yang berbeda. Karena dia memang kreatif gitu kan, bisa membedakan. Terus yang ketiga, menggunakan bahasa yang imajinatif dan juga menarik gitu. Terus yang keempat, ekspresi diri. Jadi kalau misalkan ekspresi diri itu kayak menuangkan pikiran dan perasaan secara jujur dan juga autentik. Serta mengkomunikasikan pesan dengan jelas dan juga efektif. Terus yang kelima, fokus pada isi. Dalam artian, mengembangkan ide-ide yang relevan dan juga mendalam, mencari informasi yang akurat dan terpercaya, serta menyusun argumen yang kuat. Yang kelima, struktur tulisan. Memahami struktur teks yang berbeda, narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, gitu kan. Terus menggunakan paragraf yang efektif untuk menyampaikan ide, serta menjaga kehormatan antar paragraf, gitu ya. Nah, untuk jenis-jenis menulisnya berdasarkan tujuan dan juga bentuk menulis dapat dibagi juga menjadi beberapa jenis. Di antaranya seperti menulis kreatif, kayak novel, puisi, cerpen, naskah, drama, gitu kan. Kalau menulis akademik seperti makalah, tesis, disertasi, gitu kan. Terus menulis jurnalistik kayak berita, artikel, opini, reportase, gitu. Dan menulis bisnis seperti laporan, proposal, email bisnis gitu ya. Oke, dan juga menulis merupakan yang kedua ya, menulis merupakan suatu proses kreativitas menuangkan suatu gagasan ke dalam sebuah tulisan dengan mencari, menemukan sumber yang baru agar jelas dan juga menarik. Menghadapi tantangan dalam menulis. Contohnya kalau setiap penulis pasti pernah mengalami kesulitan dalam menulis. Pasti ya, beberapa tantangan umum yang dihadapi. Pertama, kehabisan ide. Bisa jadi kan, sulit menemukan topik yang menarik atau mengembangkan ide yang sudah ada.
Ingat loh, penulis juga biasanya juga kehabisan kata-kata juga loh. Terus yang kedua, kesulitan dalam menyusun kalimat. Nah, susah menyusun kalimat yang efektif dan juga mudah dipahami. Terus juga kadang takut membuat kesalahan. Takut membuat kesalahan tata bahasa atau ejaan. Serta kurang percaya diri juga ada loh dalam seorang yang ahli dalam novel, dalam penulis pokoknya ya. Seperti takut membuat kesalahan tata bahasa atau ejaan juga. Apalagi yang terakhir kurang percaya diri itu merasa tulisan sendiri tidak cukup baik. Itu pernah loh dilakukan, dirasain gitu kan oleh penulis juga. Nah, untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut itu pastinya ada tips nih yang dapat dilakukan. Pertama, berlatih secara teratur, membaca karya penulis lain, itu penting ya, mencari umpan balik, serta jangan takut membuat kesalahan, gitu ya. Next, untuk selanjutnya tujuan menulis. Tujuan menulis di sini juga ada 7. Yang pertama adalah tujuan penugasan, tujuan altruistik, tujuan persuasif, tujuan informasional, tujuan pernyataan diri, tujuan kreatif, dan juga tujuan pemecahan masalah. Oke, untuk pertama tujuan penugasan, yang dimana maksudnya menulis yang dilakukan untuk memenuhi tugas atau kewajiban, misalnya seperti tugas sekolah, pekerjaan, atau proyek tertentu. Itu tujuan penugasan. Contoh nih, menulis laporan praktikum, membuat makalah, menyelesaikan tugas proyek kelompok. Nah, itu kan contoh tujuan penugasan ya. Tujuannya apa? Untuk memenuhi persyaratan atau kriteria yang telah ditentukan, gitu. Terus yang kedua, tujuan altruistik. Jadi, maksudnya kayak menulis yang bertujuan untuk menyenangkan atau memberikan manfaat bagi orang lain. Itu altruistik gitu ya. Tadi kan kalau penugasan itu kayak tugas dari atasan gitu kan. Kalau tujuan altruistik itu kayak apa ya? Kayak untuk menyenangkan orang lain gitu kan. Contohnya nih seperti menulis surat cinta. Itu kan bisa menyenangkan orang lain itu ya. Terus juga puisi. Nah, itu kan bisa orang lain juga dengan puisi itu menjadi kehidupan yang nyata gitu kan. Atau cerita pendek untuk menghibur orang lain. Nah, itu disebut dengan tujuan altruistik. Pastinya tujuannya itu untuk memberikan kesenangan, inspirasi, atau dukungan kepada pembaca. Yang ketiga, tujuan persuasif. Jadi maksudnya tujuan persuasif itu menulis yang bertujuan untuk meyakinkan pembaca agar berpikir atau bertindak sesuai dengan yang diinginkan penulis gitu ya. Itu persuasif namanya. Seperti iklan, pidato politik, proposal proyek. Jadi persuasif tersebut itu contoh nih, saya yang menulis contohnya ya. Nah, saya ketika menulis iklan, pastinya saya ingin orang lain itu membeli produk saya. Nah, itu adalah salah satu persuasif ketika dibaca oleh orang lain gitu ya. Yang keempat, tujuan informasional, yang dimana tujuan ini menulis yang bertujuan untuk menyampaikan informasi atau pengetahuan kepada pembaca. Jadi ini kayak berita gitu kan. Jadi berita tersebut itu tujuannya pasti kan ingin memberikan informasi kepada pembaca gitu kan. Seperti artikel berita, laporan penelitian, atau buku pelajaran gitu kan. Yang kelima, tujuan pernyataan diri. Nah, jadi pernyataan diri di sini menulis yang bertujuan untuk mengungkapkan perasaan, pikiran, atau pengalaman pribadi. Itu pernyataan diri. Contoh kayak diari. Diari kan kita suka kan nulis cerita, kadang curhat juga dalam story. Nah, itu adalah tujuan pernyataan diri gitu kan. Kayak surat pribadi. Nah, itu kan tujuannya itu untuk mengungkapkan diri sendiri dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang diri sendiri. Yang keenam, tujuan kreatif. Jadi tujuan kreatif itu menulis yang bertujuan untuk menghasilkan karya sastra atau seni yang original dan juga inovatif. Seperti novel, puisi, cerpen, naskah drama gitu kan. Dan yang terakhir, tujuan pemecahan masalah. Jadi menulis yang bertujuan untuk mencari solusi atau suatu masalah atau pernyataan seperti laporan penelitian, proposal proyek, analisis kasus gitu kan. Tujuannya itu untuk menemukan jawaban atau pertanyaan atau memecahkan masalah yang kompleks gitu ya. Oke, next selanjutnya yaitu fungsi menulis. Di sini ada 4. Pertama, penataan. Kedua, pengawetan. Ketiga, penciptaan. Dan yang terakhir, penyampaian. Langsung saja kita jelaskan fungsi penataan. Jadi, menata pikiran. Pertama, menata pikiran ya. Menulis itu membantu kita untuk mengorganisasi pikiran yang kacau menjadi lebih
terstruktur dan juga logis. Jadi proses menulis memaksa kita untuk berpikir secara sistematis dan juga menghubungkan ide-ide secara koheren gitu ya. Yang kedua, memahami rencana. Jadi, menulis dapat digunakan untuk membuat rencana seperti rencana bisnis, rencana perjalanan, atau rencana belajar. Nah, dengan menulis rencana, kita dapat lebih fokus dan juga terarah dalam mencapai tujuan gitu. Terus yang ketiganya menyusun informasi. Nah, menulis membantu kita menyusun informasi yang kompleks menjadi lebih sederhana dan juga mudah dipahami. Seperti ketika kita menulis laporan, kita pastinya akan menyusun data dan fakta secara sistematis gitu. Terus poin yang kedua, fungsi pengawetan. Nah, maksudnya yang pertama merekam sejarah gitu kan. Yang dimana tulisan memungkinkan kita untuk merekam peristiwa, pemikiran, dan juga budaya sehingga dapat diwariskan kepada generasi mendatang gitu kan. Awet kan sejarah. Jadi kita juga meskipun saya tidak mengalami kemerdekaan, tapi kan ada sejarahnya gitu kan sehingga saya mengetahuinya gitu ya. Terus yang selanjutnya melestarikan pengetahuan seperti buku, artikel, dokumen. Itu kan berfungsinya itu sebagai wadah untuk menyimpan pengetahuan manusia gitu kan. Terus yang lainnya seperti mengabadikan karya seni, karya sastra, contohnya puisi, dan karya seni lainnya. Nah, itu kan dapat diawetkan juga melalui tulisan sehingga dapat dinikmati oleh banyak orang selama berabad-abad gitu kan. Itu. Terus yang poin yang ketiga itu fungsi penciptaan. Nah, seperti membangun dunia baru. Itu kan penciptaan ya. Seperti menulis memungkinkan kita untuk menciptakan dunia baru melalui imajinasi. Pastinya imajinasi itu dalam bayangan gitu kan. Contoh, biasanya kita itu membaca novel, cerita pendek, puisi gitu kan. Itu karya tulis yang menciptakan dunia imajinatif gitu ya. Terus juga seperti mengembangkan ide baru. Nah, proses menulis seringkali kan memicu munculnya ide-ide baru dan juga kreatif. Serta menghasilkan karya seni yang dimana menulis adalah bentuk seni yang memungkinkan kita untuk mengekspresikan diri dan menciptakan karya indah gitu. Terus yang terakhir, fungsi penyampaian. Nah, fungsi penyampaian ini bisa mengkomunikasikan ide, yang dimana tulisan adalah alat yang efektif untuk menyampaikan ide, pikiran, perasaan kepada orang lain gitu kan. Serta memberikan informasi yang dimana tulisan juga dapat digunakan untuk memberikan informasi yang akurat dan terpercaya gitu kan. Terus yang selanjutnya mempengaruhi orang lain, yang dimana tulisan persuasif dapat digunakan untuk mempengaruhi sikap, pendapat, atau perilaku orang lain gitu ya. Oke, next selanjutnya di sini ada tahap-tahap menulis. Yang dimana tahap-tahap menulis di sini ada pra menulis, penyusunan draft, revisi, editing, dan publikasi. Nah, yang disebut dengan pertama nih ada pra menulis, seperti pemilihan topik. Nah, menentukan topik yang menarik dan relevan dengan tujuan penulisan gitu kan. Terus juga bisa mengumpulkan informasi, di mana melakukan riset untuk mengumpulkan data dan informasi yang mendukung topik. Terus pembentukan gagasan juga menggambarkan ide-ide utama yang akan dibahas dalam tulisan, serta pembuatan kerangka, yang dimana membuat kerangka tulisan untuk mengatur alur pikiran dan juga menentukan struktur tulisan gitu kan. Yang kedua, penyusunan draft. Jadi maksudnya menulis draft pertama, seperti menuangkan ide-ide yang telah dikumpulkan ke dalam bentuk tulisan. Nah, pada tahap ini fokus pada penyampaian ide secara utuh tanpa terlalu memikirkan kesempurnaan bahasa gitu. Terus juga menghubungkan paragraf yang dimana memastikan setiap paragraf terhubung ya dengan baik sehingga membentuk alur yang logis. Terus yang ketiga revisi. Maksud revisi tersebut ini pastinya membaca ulang ya. Membaca ulang tulisan untuk mengevaluasi isi struktur dan gaya bahasa. Terus memperbaiki kesalahan juga. Nah, memperbaiki kesalahan tata bahasa, ejaan, dan juga tanda baca. Serta menambahkan atau menghapus, yang dimana menambahkan informasi baru jika diperlukan atau menghapus bagian yang tidak relevan. Serta menyesuaikan gaya bahasa juga, karena menyesuaikan gaya bahasa dengan tujuan dan target membaca. Ini untuk revisi kayak kayak mencari kesalahan gitu kan, yang dimana kesalahan tersebut itu harus dibuang gitu ya. Terus editing, yang keempat editing, seperti memperhalus bahasa, jadi dieditin ya, memperbaiki kalimat-kalimat yang berbelit-belit atau tidak jelas gitu kan, atau menjaga konsistensi, memastikan penggunaan kata dan istilah yang konsisten, serta memberikan format tulisan sesuai dengan pedoman yang berlaku. Yang terakhir publikasi, jadi publikasi itu menentukan media publikasi, memilih media yang sesuai untuk mempublikasikan
mempublikasikan tulisan, misalnya blog, majalah, atau buku gitu kan, serta melakukan persiapan, yang dimana mempersiapkan file tulisan dalam format yang sesuai untuk publikasi. Dan juga mengirim tulisan, yang dimana mengirimkan tulisan ke media yang telah dipilih. Gitu ya. Oke, yang selanjutnya di sini ada yang terakhir ya, manfaat menulis. Mempertajam pemikiran, menyampaikan gagasan, aspirasi, dan informasi, serta meningkatkan intelijensi dan juga mengasah kreativitas. Yang pertama, manfaat menulis, mempertajam pemikiran. Jadi, maksudnya seperti mengorganisasi pikiran, menulis memaksa kita untuk berorganisir pikiran secara logis dan juga sistematis. Nah, proses ini itu membaca kita untuk berpikir lebih jernih dan juga struktur, betul gak sih? Terus juga menganalisis informasi gitu kan. Ketika saat menulis, kita seringkali perlu menganalisis informasi yang kita dapatkan. Nah, hal ini itu melatih kemampuan berpikir kritis dan juga analitis gitu. Serta memecahkan masalah juga, karena menulis juga dapat membantu kita untuk menemukan solusi atau masalah yang kita hadapi gitu kan. Dengan menuangkan pikiran ke dalam tulisan, kita dapat melihat masalah dari berbagai sudut pandang gitu. Yang kedua, menyampaikan gagasan, aspirasi, dan informasi, seperti komunikasi efektif, yang dimana menulis adalah alat komunikasi yang kuat, betul gak? Karena melalui tulisan, kita dapat menyampaikan ide, perasaan, dan informasi kepada orang lain dengan jelas dan efektif. Contohnya seperti pesan kepada orang tua atau kekasih kita, gitu kan. Bisa memberikan apa yang kita rasakan, gitu. Terus mempengaruhi orang lain. Jadi tulisan juga dapat digunakan untuk mempengaruhi pikiran dan perilaku orang lain. Kan banyak ya sekarang konten-konten meskipun dalam komentarnya biasa, tapi itu kan bisa mempengaruhi gitu ya. Serta merekam sejarah. Dalam artian, tulisan memungkinkan kita untuk merekam peristiwa, pemikiran, dan juga budaya sehingga dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Dan yang ketiga, meningkatkan intelijensi, mengasah kreativitas. Seperti merangsang otak. Yang menulis merangsang berbagai bagian otak termasuk bagian yang berkaitan dengan bahasa, memori, dan pemecahan masalah. Meningkatkan kosakata. Semakin sering menulis, semakin kaya pula kosakata yang kita miliki. Serta mengembangkan imajinasi. Menulis kreatif seperti menulis cerita pendek atau puisi dapat membantu kita juga mengembangkan imajinasi dan berpikir out of the box gitu ya. Oke. Untuk penjelasan mengenai pertemuan kali ini dicukupkan sekian, semoga bermanfaat. Adapun kalau misalkan ada kesalahan dari berbagai apa yang telah saya jelaskan, bisa di chat di kolom komentar ya. Dan juga kalau misalkan ingin request atau apapun itu boleh juga ya. Terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa di suatu saat nanti. Bye bye. See you.